Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Junior ayah Gino merasa terkejut saat mendengar suara jeritan menantunya. Dia menghubungi Gino karena ingin menanyakan perkembangan perusahaan mereka, tetapi dia malah dikejutkan dengan suara jeritan menantunya. Perasaan pria paruh baya itu merasa tak enak. Entah apa yang terjadi pada rumah tangga anaknya. Yang jelas dia paham betul tingkah laku anaknya yang bipolar. "Kenapa, Pak? Kok wajah Papa tegang begitu?" tanya Margaret penasaran melihat suaminya. "Kita harus ke rumah Gino. Sepertinya menantu kita sedang dalam bahaya," ujar Junior cepat membuat Margaret terkejut. "Apa yang terjadi, Pak? Kenapa bisa si gembel itu dalam bahaya? Bukannya ada Gino yang selalu jagain dia?" Margaret bertanya karena merasa aneh dengan perkataan sang suami. "Papa tidak tahu, Mah. Yang jelas kita harus cepat-cepat ke sana. Karena tadi Papa mendengar Selin teriak minta tolong," balas Junior cepat, buru-buru melangkah keluar dari kamar. Margaret tak bisa tenang. Wanita itu merasa sangat khawatir. Meski dia tidak menyukai Selin, tetapi dia tetap khawatir dengan keadaan wanita itu. "Semoga saja tuh gembel tidak kenapa-kenapa," gumam Margaret berdoa. Gino memeluk erat tubuh istrinya. Tubuh Selin bergetar ketakutan. Dia tak mampu lagi mengeluarkan suaranya karena rasa takutnya pada Gino membuat lidahnya keluh. "Kita minum obat sekarang ya sayang, kamu tenang saja. Dalam kurun waktu 4 jam, janinnya akan segera keluar dari rahim kamu. Obat yang aku beli ini mahal, kualitasnya terjamin dan sudah terbukti tidak membahayakan kesehatan juga nyawa," ujar Gino pelan, tersenyum lembut seraya menghapus air mata Selin. Biasanya Selin akan merasa klepek-klepek dan bahagia bila melihat Gino tersenyum. Namun saat ini dia merasa ketakutan dan terancam melihat senyuman suaminya. "Enggak mau." Susah payah Selin mengeluarkan suaranya. Bergetar bibirnya saat berkata saking takutnya dia pada Gino. "Cup, cup, cup, jangan takut sayang, kamu tidak bakal merasa kesakitan. Tidak usah sedih juga, karena tanpa anak, aku juga akan tetap mencintaimu." Gino tersenyum manis seraya terus menghapus jejak air mata istrinya. Selin memejamkan matanya ketakutan. Dia menangkup kedua tangannya di atas dada, memohon pada Gino agar tak membunuh janinnya. "Mas, aku mohon, jangan bunuh anak kita. Bagaimanapun dia darah daging kamu." Selin membawa tangan Gino mengelus perutnya. Wanita cantik itu tersenyum dengan mata berair. "Coba rasakan, Mas. Bukankah terasa hangat hatimu saat menyentuh perutku? Tidak akan lama lagi perutku akan membesar dan janinnya akan berkembang. Nanti dia bisa mendengar dan merespon saat kita berbicara. Bukankah ini menyenangkan? Jangan takut aku lemah. Hal biasa bagi ibu-ibu hamil mengalami gejala pusing dan mual-mual. Tapi aku janji akan menjaga pola makanku. Aku juga akan minum susu ibu hamil, Mas. Aku akan patuh pada perintahmu. Jadi kamu mau kan mengurungkan niatmu untuk menggugurkan kandungan kita?" Selin berbicara lembut, walau suaranya bergetar. Dia berusaha meyakinkan sang suami bahwa semuanya akan baik-baik saja. Gino yang mendengarnya pun menangis. Dia berlutut di hadapan Selin lalu memeluk perutnya, membuat hati Selin bergetar tak karuan. Dia merasa sangat senang karena mengira suaminya luluh. Namun kembali hancur hatinya dikala mendengar ucapan Gino. "Hai baby, maafkan Papa ya. Papa harus bunuh kamu karena tidak ingin mama kamu kenapa-kenapa. Papa tidak ingin kamu bawa pergi mama lagi seperti kakakmu dulu membawa pergi mama Melisa untuk selama-lamanya. Papa sayang kamu, baby," bisik Gino dengan suara serak membuat Selin menangis histeris. "Mas, aku mohon."
Selin memukul bahu Gino keras. Pria tampan itu memeluk perut wanita itu dengan erat seolah mengucapkan perpisahan pada calon buah hati mereka. Hancur hati Selin. Dia begitu mengharapkan kehadiran anaknya selama ini, namun harapannya dibunuh oleh suaminya sendiri. I love you baby. Nanti kalau kamu tiba di surga, kirim salam untuk kakakmu dan mama Melisa. Lirih Gino pelan, lalu mencium perut rata Selin. Pria itu segera berdiri. Tangan kanannya mencengkram tangan Selin agar tak lari. Sedangkan tangan kirinya ia gunakan untuk mengambil obat penggugur kandungan. Dia menggigit bungkusannya. Lepasin mas, siapapun, tolong aku, ya Allah. Selin berteriak meminta tolong, berharap ada sosok pahlawan menolong dirinya dari kegilaan suaminya. Hati Gino seperti ditusuk ribuan jarum. Dari lubuk hati yang dalam, berbisik melarang dan mencela keputusan Gino untuk menggugurkan kandungan istrinya. Namun ego, rasa takut, trauma masa lalu, juga bisikan iblis di dalam hatinya membuatnya buta. Ini tidak akan sakit sayang. Gino segera memasukkan obat tersebut ke dalam mulutnya, lalu mencium paksa bibir Selin. Selin menutup bibirnya rapat. Gino merebahkan tubuhnya ke atas ranjang, lalu menggigit bibir Selin hingga berdarah, membuat wanita cantik itu membuka mulutnya. Plak! Selin memukul dada bidang Gino, mendorong dan mencakar wajah suaminya, berharap pria itu menghentikan niatnya. Hingga obat tersebut tertelan ke dalam kerongkongan Selin, barulah Gino melepaskan ciuman tersebut. Segera saja Selin menendang adik kecil Gino, membuat pria itu terjungkal ke lantai. Selin memasukkan jarinya ke dalam mulut, menyentuh kerongkongannya, berusaha memuntahkan obat tersebut. Berhasil. Selin berhasil memuntahkan 3 butir obat, namun 1 butir obat tak kunjung keluar. Gino yang melihatnya pun terkejut. Sayang, jangan dimuntahkan, bentak Gino murka. Brak! Pintu kamar dibuka paksa. Junior, Margaret, dan 5 bodyguard masuk ke dalam kamar. Gino tentu saja merasa terkejut melihat kedatangan orang tuanya. Ya Tuhan, menantu gembelku, jerit Margaret panik ketika melihat penampilan Selin yang amat menyedihkan. Wanita itu terus memasukkan jarinya ke dalam mulut, memaksa obat tersebut keluar. Kamu keterlaluan, Gino, bentak sang ayah, lalu menghadiahkan bogeman mentah ke wajah anaknya. Margaret berusaha mencekal tangan Selin agar tak lagi memasukkan jarinya ke dalam kerongkongan. Hei, berhenti, jangan sakiti dirimu sendiri, pinta Margaret khawatir, namun Selin menepisnya. Wanita itu menangis sesegukan. Anakku, Selin menangis seraya memukul tengkuknya agar 1 obat lagi keluar. Margaret tak tahu apa yang terjadi, tetapi yang dia tahu saat ini, Selin harus dibawa ke rumah sakit. Hei, kalian, gendong menantuku, kita bawa dia ke rumah sakit, titah Margaret panik. Salah satu dari mereka segera menggendong Selin. Gino yang melihatnya pun tak terima istrinya disentuh orang. Jangan sentuh istriku, sialan. Murka Gino ingin menyerang bodyguard tersebut, namun Junior lebih dulu menendang perut anaknya. Kamu sudah kelewatan, Gino. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Selin, Papa akan paksa kamu melakukan terapi medis lagi agar bipolar kamu itu sembuh, bentak Junior marah. Aku tidak gila, Pa. Aku tidak butuh psikiater, teriak Gino, lalu ingin berlari mengejar istrinya. Junior memberi kode pada bodyguardnya. Segera saja salah satu di antara mereka mencekal tangan Gino, lalu menancapkan suntikan penenang ke leher Gino, membuat pria itu ambruk tak sadarkan diri. Ikat dia, jangan biarkan dia lolos, titah Junior dingin. Baik, Tuan. Selin mencengkram perutnya yang terasa sakit. Margaret menangis karena khawatir.
Dia memeluk Celine erat, seolah memberikan kekuatan pada menantu miskin yang selama ini ia hina. Margaret memang tak menyukai Celine karena miskin, tetapi bukan berarti dia bahagia melihat Celine dilukai anaknya. "Bertahanlah, kamu miskin, pasti kuat," ujar Margaret panik, membuat Celine yang sedang kesakitan pun mengumpat kesal dalam hatinya. "Apa hubungannya miskin sama kuat, Juminten?" batin Celine mengumpat kesal.